Ya, selamat pagi dan selamat datang para peserta UDM. Dalam latihan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita atau pikiran kita karena disebut kesadaran. Fungsi daripada kesadaran atau kegunaan pada kesadaran adalah pusat dari pengolahan data dari 5 indera kita. Mata, telinga, hidung dan sebagainya. Apa yang masuk ke 5 indera itu dipusatkan kesadaran atau pikiran kita. Jadi yang mengolah adalah pikiran kita. Kebiasaannya reaksi-reaksi yang masuk itu diolah secara tidak benar oleh kesadaran kita sehingga bereaksi negatif berupa keserakahan yang disebut loba, kebencian yang disebut dosa, dan ketidaktahuan disebut moha. Nah, jadi di dalam pikiran kita, batin kita atau pikiran kita itu terdapat 3 kekotoran batin ini. Loba kilesa yang bersifat serakah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kalau satu itu biasanya kurang. Kalau seleranya cocok sesuai, maka kita akan tambah sampai tidak memperdulikan keperluan atau kebutuhan orang lain. Ini disebut loba kilesa, kekotoran batin berupa keserakahan. Yang kedua, dosa kilesa atau kebencian. Kalau reaksi-reaksi lewat 5 indera itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka atau kita tidak memperolehnya, maka timbul kebencian kita, ketidaksukaan kita berupa kemarahan dan sebagainya. Seperti jengkel, sehingga akhirnya keluarlah kata-kata cacian dari mulut kita. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita caranya untuk mengendalikan batin kita supaya tidak terjadi lonjakan emosi, terutama emosi berupa negatif, karena lonjakan emosi yang negatif ini akan mencelakakan orang lain dan akibat karma buruk juga akhirnya berbalik mencelakakan diri sendiri. Artinya siapapun akan dirugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, karena itu kita lakukan latihan yaitu meditasi, yaitu peningkatan kesadaran supaya kita saat beraktivitas di masyarakat kita bisa mengetahui gejolak atau gerakan daripada pikiran kita, karena yang utama adalah pikiran. Begitu pikiran dapat kita kuasai, dapat kita kendalikan, lainnya itu lebih mudah. Nah, cara mengendalikan pikiran kita yaitu membuat batin kita tenang dulu. Kalau batin kita tenang, maka baru kita bisa mengetahui gejolak pikiran kita. Untuk itu kita perlu berlatih apa yang disebut meditasi. Nah, berlatih meditasi yang artinya adalah untuk
meningkatkan kesadaran kita supaya lebih waspada, itu memerlukan alat. Alatnya yaitu yang mudah, yang selalu mengikuti kita, yaitu napas. Jadi nanti latihan ini selama 1 hari kita duduk mengamati napas masuk tahu, napas keluar tahu. Bila perlu, karena napas itu sangat halus, walaupun setiap saat mengikuti kita, karena sangat halusnya dan juga membosankan, maka pikiran ini atau kesadaran ini sering lepas dari objek, karena napas itu membosankan, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui? Langkah pertama, kita catat. Artinya saat kita menarik napas secara alami, kita catat dalam batin masuk. Saat menghembuskan keluar napas, kita catat napas keluar. Dengan adanya bantuan pencatatan masuk dan keluar, maka kita bisa mengetahui saat ini napas kita bagaimana, saat menarik napaskah atau saat menghembus napaskah. Kalau Anda sudah tahu napas masuk dan napas keluar, kita lebih mudah berlatih. Hanya begitu saja. Nah, itu saat kita duduk atau saat kita berdiri mudah dilakukan. Kalau jalan, karena duduk terus kan tidak kuat, ada juga aktivitas jalannya. Napas sulit untuk kita amati. Kalau jalan objeknya apa? Langkah kaki. Jadi saat kita jalankan, melangkahkan kaki, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, langkah kaki ini sebagai pengganti objek napas. Karena itu, jalanlah mundar-mandir kanan kiri atau sesuai jalur matras ini supaya kaki Anda tidak kotor, maka melangkahlah secara sedang, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Kemudian yang penting bukan sekedar jalan, tetapi mengetahui langkah kaki kanan atau kiri, kanan atau kiri. Nah, itu kalau lelah duduk capek jalan, sesuaikan kemampuan Anda. Memang secara umum 1 jam kalau mampu, 1 jam duduk, 1 jam jalan atau berdiri, 1 jam duduk terus menerus begitu. Sesuai kemampuan Anda, jangan dipaksa. Nah, jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, sekarang kita mulai dengan duduk 1 jam, yaitu duduklah bersila dengan alas duduk yang tebal itu untuk pantat. Dengan demikian kita duduknya menjadi tegak. Karena objeknya kita napas. Kalau kita membelengkukkan, aliran napas kita menjadi terhalang. Ya. Amati napas masuk, napas keluar, pejamkan mata, jangan terlalu rapat. Bila perlu, kalau memakai kacamata terganggu. Kalau terganggu, kacamata bisa dicopot, diletakkan di samping kalau terganggu. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya. Sekarang kita berlatih meditasi pengamatan terhadap napas. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Yang mampu sampai alarm ini berbunyi kurang lebih 1 jam. Ya. Mari kita mulai berlatih.
Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilakan. Mungkin dari belakang dulu. Dari depan. Tidak apa-apa. Persilakan yang mau bertanya. Silakan. Wandami Bante, izin bertanya Bante. Kalau waktu kita mengamati fokus, tapi kita kayak bercabang gitu, sembari mengamati nafas, tapi sembari ada kayak pikiran-pikiran apa, lamunan atau pikiran yang lain di luar nafas. Itu tipsnya gimana kita untuk mengatasinya dan biar cepat bisa kembali lagi. Kadang-kadang cepat kembali lagi biar kita tarik kembali gitu. Terima kasih Bante. Kalau merasa bercabang, kita fokus mana yang lebih jelas. Kalau pikiran yang lebih jelas, kepikiran. Tapi untuk pemula lebih baik kembali ke napas. Jadi napas, saat kita mengamati napas, saat muncul pikiran, gangguan lah apa, terutama pikiran, bisa perasaan dan sebagainya, kita catat napas kita, masuk, keluar, masuk, keluar. Dengan ada pencatatan itu, maka kesadaran atau pikiran kita akan ditarik pada fokus napas itu sendiri. Dengan demikian otomatis lambat laun objek napas akan menjadi jelas. Kalau bercabang. Masih Bante. Oke, sudah puas Pak Herman? Sudah, oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan Bu Dani. Yorid. Ibu Ratna. Atau untuk Bu Lani mungkin. Oke, Ibu Vivi, rasanya pada malu-malu Bante. Bante, saya mau bertanya sedikit Bante. Ini kan ada sekarang metode meditasi yang lidahnya diangkat ke atas Bante. Nah, mungkin buat kita ini masih awam Bante, itu metode apa dan bagaimana Bante? Apakah sesuai dengan kita yang Theravada atau bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, kalau meditasi di kita itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita atau kewaspadaan. Memang ada meditasi yang dengan menaikkan lidah menyentuh langit-langit lidah. Itu tujuannya adalah untuk mengalirkan aliran ji. Ji itu adalah tenaga. Jadi gunanya adalah untuk kesehatan. Ini memang sangat ramai dibicarakan saat artis Titiek Puspa itu dia sakit dan dia berlatih meditasi dibimbing dengan cara demikian. Maka kalau kita untuk
hanya meningkatkan kesadaran, tidak perlu menaikkan lidah. Yang kedua, supaya konsentrasi kita juga tidak tercabangkan. Sebetulnya tanpa kita menaikkan lidah pun juga kalau pikiran kita tenang, konsentrasi, maka baik pernapasan maupun peredaran darah kita menjadi normal, menjadi sehat juga. Mungkin agak lebih lambat, hanya begitu saja. Dan mengapa tujuan kita kok meningkatkan kewaspadaan atau kesadaran pikiran kita? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu di bawah pengaruh dua perasaan. Yang pertama, perasaan senang atau suka pada sesuatu, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Contohnya kalau makhluk hidup, pasangan kita. Kalau benda mati ya mungkin mobil atau bahkan pekerjaan atau hobi, juga bisa makanan. Jadi kalau pas selera kita sesuai, timbul kesenangan. Nah, kesenangan ini baik kita senang pada benda hidup ataupun benda mati, itu akan menimbulkan sesuatu apa yang disebut kemelekatan, yang disebut kita menggenggam. Kemelekatan ini memiliki suatu kerugian, yaitu apa? Saat apa yang kita genggam, apa yang kita senangi, atau yang membuat kita senang, itu berubah, berganti, contohnya hilang dan sebagainya, maka kita akan kecewa. Inilah adalah kerugiannya. Demikian juga yang kedua adalah sebaliknya. Kalau perasaan menyenangkan ini hilang, dia akan digantikan oleh perasaan benci atau ketidaksukaan. Contohnya marah-marah dan sebagainya. Sama juga kalau marah-marah membuat emosi kita tidak stabil. Untuk itu kita perlu menyetabilkannya. Untuk menyetabilkannya perlu kita itu membangun atau membentuk perasaan netral yang di dalam bahasa Pali kalau Anda membaca di suta-suta disebut UPK. Nah, UPK ini adalah tenang seimbang. Kalau kita memiliki batin yang tenang seimbang, maka dua perasaan lainnya, menyenangkan maupun tidak menyenangkan itu dapat diatasi. Dan keistimewaannya lagi, tiga macam perasaan ini tidak bisa muncul secara bersamaan. Mereka hanya bisa eksis atau ada hanya satu macam. Mana yang paling kuat, itulah yang menguasai batin kita. Kalau perasaan menyenangkan, ya akan menimbulkan loba atau keserakahan. Kalau ketidaksenangan atau sakit akan membentuk perasaan menderita. Kalau UPK tenang seimbang, itu tidak apa-apa, dia menenangkan. Karena itu
dalam meditasi kita ini, langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran atau kewaspadaan. Untuk mewaspadai apa? Ya, untuk mewaspadai terutama dua jenis perasaan ini. Kapan mereka timbul atau kapan mereka mempengaruhi pikiran kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Langkah pertama itu dengan kesadaran kita menjadi kuat, maka kita tahu, oh saat ini dalam keadaan perasaan bahagia sedang menguasaiku. Nah, perasaan bahagia ini bagaimana? Menjadi keserakan atau tidak? Kalau menjadi keserakan kan bahaya, loba. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, kalau kita mengetahui berkembang menjadi loba keserakaan, ini perlu kita kendalikan atau kita rem. Cara mengeremnya dengan apa? Dengan membentuk UPK atau keseimbangan itu. Nah, perasaan seimbang atau tenang seimbang ini bisa dibentuk lewat 3 cara. Yang pertama, lewat sila. Kalau kita mengembangkan 5 sila, maka UPK akan terbentuk menjadi tenang seimbang. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan terutama yang bersifat negatif. Yang kedua, yang lebih kuat, yaitu dengan meditasi. Bisa dengan meditasi menggunakan objek napas atau menggunakan meta. Yang penting adalah bagaimana cara kita meningkatkan kewaspadaan. Contohnya, saat kita mengamati napas masuk, napas keluar, nah, pikiran kita akan diarahkan untuk mengamati napas masuk, napas keluar. Saat kita sudah bisa fokus, maka disitulah ada tenaga, ada kekuatan, yaitu batin yang seimbang. Yang ketiga, dengan meningkatkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, dengan banyak kita mendengar dhamma atau ceramah, bisa mendengar atau bisa kita membaca buku-buku dhamma. Dengan demikian akan timbul kebijaksanaan bagi kita. Nah, kebijaksanaan ini bisa juga untuk mengatasi loba dan dosa. Jadi, tujuan kita meditasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Kalau kesadaran kita, kewaspadaan kita sudah kuat, maka baik keserakahan atau loba atau kebencian, dosa maupun moha, ketidaktahuan, itu dapat kita ketahui. Saat mereka menguasai itu, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Contohnya, saat kita mungkin dikuasai oleh nafsu birahi, nah, bagaimana? Yang paling mudah ya kita kuatkan dulu sila kita, nah, untuk menjaga ucapan kita, ya tingkatkanlah sila keempat, yaitu musawadah, dan selanjutnya. Itu adalah caranya. Kalau Anda serangannya sangat kuat sekali, ya kita bisa hancurkan dengan melakukan meditasi. Bisa menggunakan napas, bisa juga dengan menggunakan
meta bhavana. Kalau mau lebih tinggi lagi ya tentu kita perlu menambah kebijaksanaan kita. Artinya kita akan tahu mana yang boleh dilakukan dan yang mana perlu dihindari. Dengan kebijaksanaan kita lebih meningkatkan, berarti kita menjadi lebih waspada karena kita mengetahui kebenaran. Tentu kebenaran di sini adalah kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itulah kegunaan kita melakukan meditasi baik saat duduk mengambil napas masuk, napas keluar maupun jalan. Yaitu catat kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lama-lama kan akan terbentuk konsentrasi kita baik terhadap napas atau baik terhadap langkah kaki atau pada ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabisata bhavantu sukhi tata. Secara dasar adalah demikian. Memang bentuk meditasi adalah banyak. Tetapi kalau meditasi di dalam agama Buddha yaitu untuk meningkatkan kesadaran kita. Lalu kalau kesadaran kewaspadaan kita sudah muncul untuk apa? Untuk memperbaiki tingkah laku kita supaya agar kita tidak melakukan karma buruk karena ucapan dan perbuatan yang membuat makhluk lain itu menderita, yang akhirnya nanti juga akan berbalik kepada diri kita akan menderita. Tuh, yang paling parah kalau perbuatan karma buruk kita banyak, kita akan terlahir di alam rendah, yaitu seperti alam neraka, alam setan kelaparan, bahkan alam binatang. Atau kita kalau terlahir sebagai manusia, bisa manusia yang cacat, baik fisik maupun mental. Cacat mental yaitu apa? Ya, orang yang mungkin idiot dan sebagainya. Seperti kalau kita terlahir, kemudian telinga kita menjadi tuli atau menjadi bisu dan sebagainya, itu juga itu adalah sebetulnya kalau kita telusuri itu bukannya tanpa sebab, itu adalah sebab kehidupan kita masa lalu itu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga membentuk karma buruk. Untuk mencegah itu yang lalu ya sudahlah lalu. Tetapi yang perlu adalah yang akan datang. Yang akan datang pasti terjadi. Nah, ini perlu kita cegah karena kita ada kemampuan untuk mencegah. Mengapa tidak kita cegah? Itulah kegunaan kita melakukan meditasi. Walaupun kelihatannya cuma sederhana, apa toh kita gunanya cuma duduk meditasi, mengamati napas masuk, napas keluar, kemudian jalan, mengamati langkah kaki, kanan, kiri, untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran atau kewaspadaan kita. Kalau kesadaran dan kewaspadaan kita sadar, selalu sadar, kalau dalam bahasa Jawa disebutkan eling lan waspada. Nah, kata-kata ini sering diulang oleh Bante Dhammawijayo kalau Anda sering melihat Dhamma TV. Nah, Bantenya pasti sering mengatakan eling lan waspada, eling lan waspada. Gimana membuat kita itu eling dan waspada? Secara sederhana dimulai dengan dasar, ya ini meditasi duduk dan
jalan. Kalau udah mampu ya kita naikkan ke tingkat-tingkat yang lebih sulit. Seperti contohnya dengan mengembangkan meta dan sebagainya. Kalau nanti Anda sudah mampu mengembangkan meta, manfaatnya adalah sangat besar sekali. Tidak hanya Anda bisa mengubah tabiat atau sifat buruk Anda, tetapi dengan kekuatan pikiran kita bisa mempengaruhi lingkungan kita. Mungkin sanak famili Anda, mungkin tetangga Anda menjadi lebih baik karena kekuatan pikiran Anda. Bahkan di dalam cerita Sang Buddha, kalau Sang Buddha kan ya memang metanya sangat kuat. Nah, saat itu ada seorang upasika, pengikut wanita yang kakinya itu sakit. Nah, begitu Sang Buddha tahu, ditanya, kenapa kakimu sakit Bante? Coba ditunjukkan bagian yang sakit. Sang Buddha hanya memandang saja dengan disertai cinta kasih, maka penyakitnya pun juga bisa sembuh. Itu adalah kekuatan pikiran yang sangat kuat dengan mengembangkan meta bhavana. Anda juga bisa, semua orang bisa, kalau ada kemampuan, kalau ada kemauan untuk meningkatkan potensi diri kita, yaitu dengan mengembangkan cinta kasih. Ya memang tidak bisa langsung begitu kuat, perlu kita kembangkan, perlu kita latih, perlu kita pupuk sedikit demi sedikit, tetapi yang penting perlu rajin dan kontinu. Mungkin pagi setengah jam, sore setengah jam. Pertama itu dulu, kemudian lama-lama ditingkatkan jadi 1 jam, 1,5, 2 jam, 2,5. Kalau Anda mampu duduk 2,5, pasti Anda memiliki yang itu tadi disebut kekuatan batin, pasti Anda punya. Mungkin Anda belum menyadari, tetapi kalau Anda tingkatkan terus, lama-lama pasti ada. Paling tidak yaitu UPK, ketenang seimbangan, itu pasti ada. Itulah manfaatnya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Oke, baik. Nanti saya cuma mau menyimpulkan sedikit nanti. Berarti dengan meditasi yang lidah diangkat tadi yang untuk meningkatkan ji, efektivitasnya setiap orang beda ya Bante ya berarti ya. Kalau sakit ya dengan keinginan untuk sembuh mungkin lebih efektif daripada orang yang nggak tahu apa-apa tapi mengikuti cara itu. Begitu Bante ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Contohnya meditasi sekarang kan masih di tahapan dasar, yaitu mengamati napas masuk, napas keluar. Kalau nanti Anda kembangkan ke meta, sudah mampu, maka Anda bisa merubah kehidupan Anda. Contohnya, hanya sekedar contoh, tetapi banyak bukti ini. Daganganku kok tidak laku ya, pekerjaanku kok lagi sulit. Anda kembangkan meta. Nah, dengan meta itu kan memancarkan cinta kasih, membuat pelanggan itu akan pergi ke tempat Anda. Kalau tidak mungkin, kalau Anda bermeditasi,
sudah memiliki kemampuan bisa menangkap tanda-tanda alam. Karena meditasi itu kan sebetulnya meningkatkan kesadaran kita untuk bersatu dengan alam. Karena Anda bersatu dengan alam, Anda bisa menangkap getaran-getaran yang disebut tanda-tanda alam. Ya, kasarnya adalah sebagai peramal lah atau dukun gitu aja. Anda tahu tuh. Tapi itu bukan tujuan utama. Itu hanyalah efek Bonusnya ya Bante. ya. Contohnya kalau kita mau membuat pabrik gula, kita mendapat ampasnya ya toh. Nah, bisa dibuat tetes, bisa dibuat campuran obat penyedap yaitu wicin. Nah, itu adalah efek samping dari pabrik gula. Sama dengan kita melakukan latihan meditasi, sebetulnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran. Tetapi getaran batin Anda itu sudah sangat peka sehingga bisa dengan sendirinya menangkap apa yang saya katakan tadi, tanda-tanda alam. Itu hanya sekedar secara dasar saja tuh. Jadi ada kemampuan-kemampuan itu, bukannya tidak ada. Baik, saya pernah mengenal seorang yogi umat kita Bante yang mempunyai kemampuan kalau beliau lagi meditasi dengan tenang itu bisa ngerti Bante. Jadi misalkan, oh aku ini dulu sebagai ini, dulu adikku sebagai ini. Kenapa sekarang kehidupanku begini? Apakah itu nyata Bante? Sedangkan kita kan banyak yang bilang, kita ini masih berumah tangga gitu. Meditasimu tuh sak piro memang kok sampai sesakti itu Bante? Bagaimana itu Bante? Ya itu sebetulnya tidak sakti ya, memang peka ya Bante ya. Ya batin kita itu kan ada yang disebut endapan batin, yang disebut batin bawah sadar. Nah, saat kita tenang, maka pikiran kasar kita kan tidak bekerja. Saat pikiran kasar kita tidak bekerja, dia perlu energi. Nah, energinya diambil dari mana? Diambil dari endapan batin kita yang dulunya tidak muncul, akhirnya dia muncul selapis demi selapis. Jadi kita bisa kemungkinan ada keinginan kita masa dulu, masa masih kecil, bahkan masa kelahiran kita sebelum ini bisa muncul, dan itu tertangkap oleh kita. Itu adalah salah satu contohnya. Baik Bante. Kalau saya sih melihat itu percaya Bante, karena mungkin dengan kepekaan kita ya Bante ya, dengan ketenangan itu tadi, tapi jelasnya diperlukan latihan ya Bante ya. Berlatih atau niat untuk bermeditasi secara benar. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bu Yurin? Saya ditolak, saya kira mau bertanya. Mungkin yang lain? Mungkin yang lain Bante, atau Bante mau menambahkan cerita-cerita yang berhubungan dengan kehidupan lampau Bante, yang mungkin menarik sekali buat kita. Biasanya kan kita ini Bante, kalau dalam kehidupan nyata, oh siapa habis meninggal gitu, terus diketoi gitu Bante ya, atau datang atau bagaimana gitu Bante. Kan kalau orang yang peka meditasi bisa merasakan Bante, itu bagaimana Bante? Saya kembalikan lagi, yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran kita untuk mengamati dua jenis perasaan tadi, menyenangkan dan kebencian. Terutama kebencian itu yang bisa merusak
yang membentuk karma buruk bagi kita. Yang penting itu. Oke, berarti intinya tetap berbuat baik ya Bante. Nah berbuat baik ini kalau dari kacamata saya dengan kacamata orang lain kan kadang berbeda Bante. Itu apakah tetap bisa bermanfaat Bante? Kadang saya tuh berpikir, oh ini menurut saya baik, tapi belum tentu kan menurut orang lain baik begitu Bante. Bagaimana itu nangkepnya Bante? Apakah tetap bermanfaat buat kita? Ya yang penting pokoknya kita niat cetana melakukan perbuatan baik. Soal orang lain mau menerima atau tidak itu urusan mereka. Berarti kalau mereka tidak mau menerima berarti karma dia belum sampai. Gitu aja. Sip Bante, berarti betul sudah ya. Jadi jangan bosan untuk berbuat baik dengan norma-norma tertentu. Ya tentunya begitu ya Bante ya. Jangan berbuat baik dengan karepe kita sendiri gitu ya. Seperti itu ya, ini kok rasanya pada ngantuk Bante. Ya kalau ngantuk selesai aja pulang. Ya oke, begitu ya Bante ya. Ini sudah terlalu pandai semua atau ngantuk saya tidak paham. Ya. Oke. Berdiri. Oh berdiri. Kalau berdiri masih ngantuk jalan. Begitu. Sering-sering itu kalau setelah siang setelah makan itu. Oh berdiri. Memang begitu. Berdiri kemudian jalan. Kalau nanti meditasinya sudah kuat, tidak ngantuk. Ini karena belum kuat. Karena posisinya perlu dirubah. Jangan duduk terus. Perlu kita berdiri. Berdiri masih ngantuk, perlu kita jalan. Kalau kita rubah posisi kita bisa mengatasi ngantuk itu. Termasuk kemalasan. Terima kasih Bante. Terima kasih Bapak. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang ya yang ada hubungannya sama meditasi. Kalau sudah enggak ada atau kita berhentikan sampai di sini? Cukup? Cukup ya? Cukup Bante? Boleh Bante? Oke, biar Bante juga bisa beristirahat. Oke, terima kasih Bante. Sesi diskusi kita akhiri sampai di sini. Nanti ketemu bulan depan. Silakan Bante kalau mau dipimpin dengan nama Karapatah. Lihat kamera gede ya.